Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di materi operasi join. Jadi, join ini adalah menggabungkan beberapa tabel yang nantinya akan menjadi dataset baru. Beberapa operasi join yang akan saya jelaskan di sini ada inner join, outer join, left dan right, lalu subquery, dan ada union. Yang lainnya kalian bisa mempraktekannya sendiri dengan tugas-tugas yang ada di modul. Oke, kita lanjut ke SQL-nya. Oke, sebelumnya saya mempunyai database penjualan yang isinya barang, pembeli, dan transaksi. Di barang ini ada primary key ID barang, lalu pembeli di sini ada primary key-nya ID pembeli. Lalu di transaksi, di sini ada primary key ID transaksi dan foreign key ID barang dan ID pembeli. Di transaksi ada ID barang yang isinya adalah ID barang dari tabel barang. Sama dengan pembeli juga seperti itu. Lalu kita praktekkan saja query-nya. Nah, di sini saya memberikan nama tabelnya juga. Jadi kenapa kita memberikan nama tabel? Ditakutkan ada nama field yang sama. Gitu. Jadinya nanti ambigu, yang terjadinya nanti error. Lalu ini kita akan mempermudah jika memberikan nama tabelnya. Jadi di SQL ya, kalau misalkan kalian select dan kalian memberikan nama tabelnya dulu, kalian akan diberikan pilihan ya seperti ini. Kalian mau searching apa? Nah, di tabel pembeli ada field ini. Ya, kalian mau select apa? Itu bisa dipilih jika kalian lupa nama dari field tersebut. Lalu di sini select, di sini ada field 1, field 2 dan selanjutnya. From-nya adalah salah satu dari tabel ini. Lalu di sini saya menggunakan inner join dulu. Ya. Inner join di sini saya joinkan dengan transaksi. Di transaksi ini ada primary key ID pembeli. Ya, di transaksi sini ada foreign key ID pembeli. Ya. Lalu sama dengan pembeli. Ya, di sini menyambungkan tabel transaksi dengan tabel pembeli. Lalu ada primary key-nya dari tabel pembeli. Ya. Lalu selanjutnya saya juga menggabungkan tabel barang. Ya, di sini di tabel transaksi pun ada foreign key dari tabel barang yaitu ID barang. Lalu sama dengan primary key dari tabel barang. Oke, ini kita execute dulu. Ya, di sini muncul setelah kita inner join, di sini muncul transaksi dari semua pembeli. Ya, tanggalnya berapa itu kita bisa lihat ya di sini. Seperti Asti membeli barang ya, barangnya tidak kita select di sini. Ada 250.000 di tanggal 1 September 2020. Lalu lanjut ke right join. Nah, di sini saya rubah menjadi right join. Nah, datanya yang dari 8 ke 11 ini berubah menjadi 0. Ada perbedaan data. Kenapa? Karena data diambil dari sisi kanan tabel. Ya. Jadi di sini ada transaksi dan barang, berarti diambil dari sisi kanannya. Gitu. Yang datanya sama. Nah, setiap tabel atau setiap data ini akan berbeda-beda hasilnya.
Jadi tergantung dari data yang kalian inputkan. Misalkan di sini saya rubah juga menjadi left. Ini menjadi left juga ya. Nah, ketika left dua-duanya, dia di left join sini ya, dia mengambil data yang awal, mengambil data dari pembeli. Ya, ID pembelinya awalnya dulu nih. Asti, lalu lanjut ke Dian, lalu lanjut ke Rusli. Ya. Lalu jika kita gabung inner join dan left join. Nah, ini berubah lagi datanya. Ya, jadi seperti itu dari inner, outer, dan left join. Kalian bisa menyesuaikan dari data yang kalian ingin tampilkan. Lalu selanjutnya ke union. Union ini adalah penggabungan dari field, ya. Jadi di sini saya menggabungkan field ID pembeli dengan barang harga, ya. Nah, di sini kita coba menggunakan data integer dulu ya. Dua-duanya adalah data integer. Lalu kita execute. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Penggabungan dari data ID pembeli, ini adalah ID pembeli, lalu dengan harga. Harga ini adalah integer juga. Lalu kita rubah jadi nama pembeli. Kira-kira bisa nggak? Ya, di sini gagal. Karena Asti, nilai dari nama pembeli yaitu Asti, itu varchar. Ya. Lalu kita coba lagi di sini. Lalu kita rubah di sini yang tadinya harga, kita rubah menjadi nama barang. Nah, di sini terlihat jika di union ini nilai dari tipe data itu harus sama. Pertama harus sama. Karena ketika integer ketemu dengan varchar, itu datanya tidak ada yang sama. Ya, datanya tidak ada yang sama. Lalu kita rubah jadi varchar ke varchar, itu datanya berubah menjadi bersatu ya. Lalu kita lanjut ke subselect. Jadi subselect ini adalah select di dalam select. Di sini kita menampilkan data pembeli dan jumlah harganya ya dari seluruh harga yang dipunya. Ya, lanjut kita ke subselect. Nah, ini adalah hasil dari subselect. Jadi subselect ini biasanya digunakan untuk data-data yang memang data yang ditampilkan berbeda joinnya dengan data yang tidak di subselect ya. Oke, jadi seperti itu dari join ya. Query dari join. Jika ada yang ditanyakan silahkan didiskusikan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.